dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kita hari ini sampai saat ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Allah akan memberkahi kita dalam rahmat-Nya. Salawat dan salam, marilah kita sebesar-besarnya kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Nabiullah. Untuk perkenalan, saya panggil aja namanya Kak Jo ya. Kak Jo, nama benar saya adalah Juanda Rosihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pada hari ini dapat berkumpul di aula SMK Satu Melabu dalam acara Terms Goes to School. Dimana acara ini adalah mengenalkan tentang Bea dan PKN STAN yang salam dan salam biasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam terang dengan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Satu Melabu, Bapak Aswadi. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu Guru SMK Satu Melabu, kemudian adik-adik siswa dan siswi SMK Satu Melabu yang saya banggakan. Perkenalkan, saya mewakili dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Melabu. Atas nama kepala kantor, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah atas bantuan dan supportnya bisa terselenggaranya acara Custom Goes to School pada hari ini. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh narasumber. Demikianlah kata-kata pembukaan yang dapat saya sampaikan dalam waktu. Jangan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana kita sampai saat ini masih dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan rencana-rencana yang akan kita lakukan. Salam dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan salam Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dunia dan pola pikir manusia ini sehingga kita bisa berpikir yang lebih baik dari yang sebelumnya. Yang saya hormati Bapak Hadi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai di Melabu, dan lagi ini kepala tim atau rombongan yang melakukan Custom Goes to School yang dilakukan pada hari ini di SMK Melabu. Semoga kita bisa menyerap apa yang akan disampaikan nanti. Sekali lagi Pak Bapak, mohon bimbingan dan arahan dari teman-teman. Semoga hari kita ini bisa bergerak di dunia dan negara. Sekian, Pak Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beacukai itu apa? Siapa? Beacukai itu adalah suatu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang tugas fungsinya mengenai kepabeanan dan cukai. Kepabeanan dan cukai adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan yang masuk ke keluar. Jadi kalau umpama adik-adik suatu saat jadi importir atau mungkin beli barang dari luar negeri online gitu, barangnya kan di luar negeri dikirim ke Indonesia, itu tuh nggak serta-merta langsung masuk ke Indonesia terus ke rumah adik-adik sekalian. Di situ lah fungsinya jadi untuk memastikan apakah ini barangnya aman untuk Indonesia, misalnya tidak ada barang di dalamnya, atau apakah di barang itu perlu dipungut, ya,
bea masuk atau barang tersebut. Cukai itu apa sih? Cukai itu adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang punya sifat dan karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang cukai. Kenapa kok diberi cukai? Karena barang itu memiliki karakteristik tertentu, seperti misalnya alkohol dan alkohol. Kenapa? Karena dengan fungsi cukai itu untuk membatasi penggunaan. Kita sehari-hari bagi baju kain pakai baju seperti ini. Ini baju harian kita, namun pakai dinas harian. Tapi di samping itu ada juga kita memiliki beberapa jenis seragam. Contoh misalnya Mas Devi coba tahu tentang Mas Devi. Nah, yang pakai PDL kalau sama yang lain kan? Nah, contoh ini Mas Devi. Mas Devi satu kasih model. ganteng nggak Mas Devi? Mas Devi ini ganteng nggak? Ganteng semua nggak? Ini kita ini empat nih adalah empat jenis beragam kita. Pabean itu menjaga barang dari luar negeri dalam ini itu diawasi apakah itu aman dan sebagainya. Kadang ada juga pabean moda impornya itu melalui kapal yang betul kecil yang nggak jelas, itu diawasi sama kayak Pak Devi yang biasanya dia itu patroli di laut. Dan selain itu, kalau kita lagi upacara atau lagi berlatih, ini berbeda. Jadi ada topinya, ada juga lebih rapi kan. Satu lagi, Bea Cukai itu juga punya satu tim khusus, di mana khusus untuk menegakkan keamanan importasi. Jadi kita pastikan barang yang masuk ke Indonesia itu semuanya benar-benar dijaga. Khususnya itu namanya Custom Enforcement Team. Perkenalkan, nama saya Tutimila, saya perwakilan dari jurusan akuntansi. Saya ingin menanyakan bagaimana proses pungutan cukai terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik sesuai yang diterapkan dalam undang-undang, dan apakah perbedaan pungutan cukai dengan pungutan pajak. Saya mau produksi rokok nih sekitar katakanlah 1000 slot dulu 200 pack kan. Saya mau beli gitu, kita ngajukan ke kantor Bea Cukai untuk pengajuan awal, pengajuan Bea Cukai yang nanti akan diberangkatkan. Pengajuan itu dalam arti kita jadi bilang kita membeli Bea Cukai apa nih? Dan setelah kita kantor Bea Cukai mengajukan permohonan Bea Cukai atau kampanye beli ya, Bea Cukai ke Bea Cukai nanti itu langsung penerimaan cukai. Setelah itu kita sudah dapat cukainya, kita lekatkan, baru bisa kita edarkan. Simpelnya seperti itu. Terus apa bedanya cukai sama pajak? Pajak sama cukai semuanya berbeda. Tadi kan sudah dijelaskan, cukai adalah pungutan untuk barang yang memiliki karakteristik tertentu, khususnya sifatnya dibatasi. Jadi itu sudah jelas untuk barang dengan karakteristik tertentu. Ya, kalau pajak itu kan kita ngomongnya penerimaan negara itu dibagi dua sebenarnya, pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Jadi kita itu sudah bilang penerimaan negara bukan pajak. Sudah tahu sebelumnya tentang PKStan? Sudah tahu? Sedikit ya. Nah, PKStan itu namanya mulai menjadi PKStan itu setelah tahun 2015. Sebelumnya itu namanya cuma STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, PKStan ini dia itu merupakan sekolah tinggi atau sekolah kedinasan terfavorit di Indonesia. Kenapa? Karena 4 tahun terakhir pendaftarnya itu bisa lebih dari 100.000 peserta. Nah, selanjutnya Politeknik Keuangan Negara STAN itu apa? Perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Keuangan RI yang menyelenggarakan pendidikan program studi diploma di bidang keuangan negara. Nah, di PKStan itu ada 4 jurusan. Pertama akuntansi, yang kedua manajemen keuangan, ketiga Bea Cukai, dan keempat pajak. Nah, di sini ada syarat-syaratnya.
Yang pertama itu lulusan SMA dan sederajat, berarti SMK juga masuk, MA, madrasah aliyah dan sejenisnya. Di sini untuk syarat-syaratnya itu udah ada dengan pengumuman nomor 2 peraturan pemerintah tahun 2017. Dan di sini adalah syarat baku untuk kalian bisa masuk ke PKN. Yang ketiga itu sama, yaitu rata-ratanya nggak boleh di bawah 70. Keempat, nah usianya itu harus di bawah 20 tahun. Yang kelima itu berbadan sehat dan bebas narkoba. Yang enam, belum menikah. Yang ketujuh, syarat tambahan. Ini yang syarat karakteristik untuk masuk bea cukai. Yang pertama itu tinggi badan untuk cowoknya 165 dan ceweknya itu minimal 155 cm. Perkenalkan, nama saya Purahayu, kelas 3 AP1. Pertanyaannya, apa benar jika lulusan dari STAN letak pekerjaannya itu ditentukan oleh negara? Nilai itu bakalan diakumulasi sama lembaga di atas, dan dari lembaga itu atau petinggi di atas bakalan menentukan kita ini penempatannya di mana. Jadi penempatannya itu bisa saja di home base kita atau halaman kampung halaman kita, tapi bisa juga di luar dari kampung halaman kita, karena ketetapan dari penempatan itu sudah diatur sama lembaga yang ada di atas. Terima kasih. Gimana tanggapan Adi untuk acara ini? Tanggapan Adi sendiri menarik, banyak ilmu yang didapat, kemudian banyak sesuatu yang belum Adi tahu tuh Adi dapati di sini. Apa tanggapan Nabila setelah terlaksananya acara ini? Acaranya sangat menarik, sangat memuaskan. Terus apa yang Nabila sama ini tidak tahu tentang biaya cukai, Nabila dapatkan pada hari ini. Tanggapan Pak Azwardi setelah terlaksananya acara ini apa, Pak? Ya, terima kasih. Kami cukup gembira, juga berterima kasih atas kerjasama ini, karena ya sebelumnya kami kurang mengerti lah, terutama bagi siswa-siswi kami yang udah kelas 3 kurang paham tentang apa itu STAN. Mungkin dengan terlaksana acara hari ini mereka terbuka wawasannya. Pihak Bea Cukai Melabuh yang juga memfasilitasi masalah bimbingan mungkin ke depan, ya alhamdulillah bukan untuk SMK Negeri 1 Melabuh saja, mungkin untuk warga siswa-siswi yang ada di Aceh Barat cukup bersyukur dengan agenda acara ini. Dan sekali lagi terima kasih, dan semua apa yang sudah dibuat ini kita serahkan kepada Allah SWT, dapat amal ibadah.